Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Ibu Syafira Nusyada. Gimana kabarnya kalian? Semoga kalian sehat selalu ya, dimanapun kalian berada. Semoga Allah melindungi kalian. Jangan lupa jaga kesehatan selalu ya. Nah, di hari ini kita akan membahas tentang kaidah kebahasaan dari teks anekdot. Nah, kemarin kita sudah membahas pengertiannya, fungsi, ciri-ciri dari teks anekdot ya, strukturnya, dan kita menganalisis contoh dari teks anekdot. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang kaidah kebahasaan dari teks anekdot. Sebelumnya, ada yang masih ingat apa itu teks anekdot? Teks anekdot adalah teks yang berbentuk cerita, di dalamnya mengandung humor sekaligus kritik. Karena berisi kritik, anekdot seringkali bersumber dari kisah-kisah faktual dengan tokoh nyata yang terkenal. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang kaidah kebahasaan dari teks anekdot. Kaidah kebahasaan teks anekdot ada 6. Yang pertama, kalimat masa lalu atau sudah lampau. Yang kedua, kalimat retoris. Ketiga, konjungsi hubungan waktu. Keempat, kalimat perintah. Kelima, kata kerja aksi. Dan keenam, kalimat seru. Nah, penjelasannya yang selanjutnya. Yang pertama, kalimat masa lalu, kalimat yang dituliskan berdasarkan peristiwa yang sudah dilalui seseorang, contohnya sebulan yang lalu, pada 2 hari yang lalu, tahun lalu, dan masih banyak lagi. Contoh pada teks anekdot berjudul Gerah. Nah, ini terdapat kalimat lampau di seorang anggota prajurit angkatan laut yang 2 hari lalu. Nah, ini ya yang saya garisi. Bertugas di sebuah kapal selam angkatan laut, dipecat dari kesatuannya atas tuduhan menenggelamkan kapal selam bersama awaknya. Nah, ini di sini 2 hari lalu. Nah, ini menunjukkan peristiwa yang sudah dilalui ya, atau kalimat masa lalu ya. Nih, kalimat masa lalu. Nah, ini ya di 2 hari lalu. Nah, selanjutnya, kalimat retoris, kalimat yang berisi tentang pertanyaan yang sudah jelas jawabannya atau tidak perlu dijawab karena jawabannya sudah terkandung dalam pertanyaannya. Contoh, kayak misalnya kamu menanyakan ibu kamu yang sedang makan nih. Vira, ibu lagi makan. Padahal kamu tahu dan lihat ibu kamu itu sedang makan di depan kamu. Nah, contoh pada teks anekdot berjudul Sampah ini ada pada dialog Amar. Itu sampah atau apa, Dit? Nih, padahal dia tahu kalau itu yang di sekitarnya itu sampah. Nah, ini termasuk kalimat ya. Nih, retoris. Nah, ini ya. Selanjutnya konjungsi menyatakan hubungan waktu. Nah, seperti katanya kemudian, setelah itu, selanjutnya. Nah, seperti contohnya, kemudian saya tempelkan ke telinga kiri saya. Nah, ini di kalimat kemudian ini menyatakan hubungan waktu. Kita lihat di teksnya ya. Nah, terkena setrikaan. Kita lihat kalimat konjungsi yang berhubungan dengan waktu. Nih, di sini ya. Kemudian saat waktu itu saya sekali lagi memegang setrika. Nah, ini termasuk konjungsi ya. Konjungsi hubungan waktu. Nah, ini ya contohnya, ada di contoh terkena setrika. Nah, selanjutnya kalimat perintah adalah kalimat yang mengandung permintaan agar orang kedua melakukan sebuah tindakan, terdapat tanda seru di akhir kalimatnya. Contoh, usir anak durhaka itu dari kampung kita. Misalnya contoh itu ya. Kita lihat contoh di teks anekdot berjudul Bila Prajurit Menjewer Komandan. Kalimat yang mengandung permintaan di sini terdapat di dialog komandan. Nah, nih salah, kamu harus menjewer kupingnya supaya tidak nakal. Nah, ini termasuk kalimat perintah atau permintaan.
permintaan. Lalu ada lagi. Nah, itu ya contohnya. Selanjutnya, kata kerja aksi ya yang kelima adalah kata kerja aktif yang menunjukkan bahwa suatu subjek sedang melakukan suatu kegiatan, tindakan, aksi, atau perbuatan. Kata kerja aksi akan menggambar suatu pekerjaan sedang berlangsung. Contohnya kalimat dengan kata kerja aksi yaitu misalnya petani tua segera memberikan bantuan. Nah, memberikan di sini menunjukkan kata kerja aksi ya, atau kegiatan, suatu kegiatan ya, memberikan bantuan. Ini kegiatannya lagi memberikan bantuan. Kegiatan. Ya, kata kerja kegiatan. Nah, ini juga menyetrika. Begini, Dok, tadi saya sedang menyetrika baju. Nah, ini keterangan kata kerja aksi ya, atau kegiatannya ya, menyetrika. Nah, kita lihat di contoh teksnya ya. Ada pada teks anekdot terkena setrikaan ya. Nih, sekali menyetrika pakaian nih, sini saat saya sedang menyetrika pakaian. Nah, ini termasuk kalimat kata kerja kata kerja aksi ya, atau yang menunjukkan kegiatan seseorang. Nah, ini dia sedang menyetrika pakaian. Nah, ini ya kata kerja aksi. Nah, ini ya contohnya. Selanjutnya, kalimat 6, kalimat seru. Kalimat seru itu bukan berarti akhir kata atau kalimatnya ada tanda seru atau ada tanda seru. Tapi kalimat seru itu adalah kata yang spontan. Contohnya, hah? Aduh, atau oh. Nah, kita lihat di contoh teks anekdot ya. Nah, ini ada contoh di teks anekdot berjudul Sampah. Nah, seperti di dialog Adit. Aduh, kamu ya. Aduh, kamu ya. Nah, salah. Ada lagi contohnya pada teks berjudul Pertanyaan kepada murid. Nah, nih. Benua. Nah, ini salah satu contohnya juga. Salah satu contoh kalimat seru. Lalu ada juga di sini yang dialog murid ya. Darah. Nah, ini termasuk kalimat seru. Ya. Itu ya saya jelaskan cukup untuk analisis kaidah kebahasaannya dari teks anekdot. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan langkah-langkah cara membuat teks anekdot. Langkah-langkah membuat teks anekdot. Yang pertama, menentukan topik anekdot. Kedua, merumuskan tujuan. Ketiga, menghadirkan tokoh dan latar. Keempat, melengkapi teks dengan struktur anekdot yang terdiri dari abstrak, orientasi, krisis, reaksi, dan koda yang minggu lalu saya sudah jelaskan. Yang kelima itu memperhatikan penggunaan bahasa atau kaidah kebahasaannya ya, seperti yang tadi saya jelaskan. Yang keenam, mencantumkan judul yang sesuai dengan isi anekdot. Nah, itu langkah-langkah membuat teks anekdot. Dan tadi ya kaidah kebahasaan dari teks anekdot. Ada 6 ya. Yang pertama, kalimat masa lalu atau sudah lampau, kalimat retoris. Ketiga, konjungsi hubungan waktu. Keempat, kalimat perintah. Kelima, kata kerja aksi. Yang keenam, kalimat seru. Nah, itu kaidah kebahasaan teks anekdot. Nah, untuk hari ini saya cukupkan pembelajarannya. Semoga kalian memahami ya. Jika ada yang masih bingung atau ingin ditanyakan, silahkan tanyakan melalui Google Classroom ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.